Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pada hari ini kita berkumpul bersama saudara-saudari seiman, menaikkan syukur dan sembah kita kepada Tuhan Allah kita. Mari kita angkat pujian, Tuhan Allah hadir. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Inilah kami Tuhan yang rindu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gloria Patri.
dipersilakan duduk kembali. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menganggap kami berharga di mata-Mu? Dosa kami merah seperti kain kermiji, tetapi dengan kasih dan pengampunan-Mu Kau jadikan kami suci seputih salju. Mari dengan segala syukur dan kerendahan hati, kita angkat pujian suci seputih salju. Tuhan, aku hendak disucikan, kini ku pandang pada salib Tuhan, ya darah Tuhan memberi pengampunan, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju. Hatiku rindu, sucikan hatiku seputih salju. Oh Tuhan, aku rindu disucikan, kuasa darah-Mu memberi kelepasan. Ku tinggalkan semua dan ikut Tuhan, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju. Hatiku rindu, sucikan hatiku seputih salju. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita sadar kita manusia berdosa, tidak luput dari perbuatan dosa. Untuk itu Bapak Saudara, kita mesti datang kepada Tuhan untuk mengakui segala perbuatan dosa kita. Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepadanya. Ya Tuhan, kami sadar akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menyadari kami sesungguhnya tidak layak untuk ada di hadirat-Mu yang kudus. Engkau begitu kudus, kami begitu hina ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah melawat kami, Engkau sudah menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh datang di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan untuk mengakui segala perbuatan dosa kami. Ya Tuhan, ampuni setiap kami ya Tuhan. Pikiran kami, tindakan kami, hati kami, perkataan kami ya Tuhan seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau boleh mengampuni setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan, dan seterusnya kami mau berkomitmen ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh membentuk hidup kami. Engkau boleh memproses setiap kami ya Tuhan, supaya hidup kami hari demi hari boleh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah-Mu yang begitu mahal. Kami mau ya Tuhan berjalan di dalam jalan anugerah-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengampunan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, inilah berita anugerah bagi kita semua. Itu dari 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua dari Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak Saudara, dipersilakan duduk kembali. Kerinduan kami bisa membawa keluarga kami untuk datang menyembah dan melayani Tuhan. Kami telah diberkati dan sekarang giliran kami untuk menjadi berkat bagi orang lain, dimulai dari keluarga kami terlebih dahulu. Mari Bapak Saudara kita angkat pujian Aku dan Keluargaku. Kita buka Alkitab kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Minggu ini bacaan bertanggapan yaitu dari Efesus pasalnya yang ke-6, yang akan kita mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-4. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita baca secara bergantian. LAI memberi judul Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan berbahagia lagi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapakah yang akan mendoakan dan memberkati keluarga kita jika tidak dimulai dari diri kita sendiri? Kerinduan kita untuk bisa memiliki keluarga yang diberkati, keluarga yang dipenuhi kasih, keluarga yang memuliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian doa untuk keluarga. Cinta menyayangi. Bapak saudara, kayak bangkit untuk bangkit diri. Menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita dengan tegas mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ada Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak saudara, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bacakan ayat emas kita, yaitu dari Amsal 23, ayatnya yang ke-24 kita bacakan 2 kali. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak yang bersukacita karena dia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberi telinga seperti seorang murid, membajak hati agar siap ditaburi dengan benih firman yang akan bertumbuh, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan-Nya. Mari kita angkat pujian keluarga Allah. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu.
datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan. Dan untuk Tuhan sampaikan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Mari Bapak Saudara kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ya Tuhan. Kami bersyukur kesempatan ini boleh ada ya Tuhan. Dan kami boleh beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sekali lagi ya Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Ya Tuhan, kami tahu sabda-Mu begitu penting di dalam kehidupan kami. Untuk itulah ya Tuhan, kami mau sekali lagi merendahkan diri kami, merendahkan hati kami ya Tuhan, untuk duduk diam di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya hanya kebenaran-Mu saja yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dan kebenaran itu boleh mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami rindu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Saudara, senang sekali hari ini kembali kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, tema kita adalah doakan keluargamu. Masih di dalam bulan keluarga, saya mengajak Bapak Saudara membuka di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya rindu membacakannya bagi Bapak Saudara. Silakan Bapak Saudara menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak sejumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Saudara, bicara soal relasi orang tua dengan anak,
Orang tua mana yang tidak ingin anak-anaknya mencapai kesuksesan? Faktanya Bapak Saudara didapati bahwa salah satu harapan yang diinginkan dan dicita-citakan banyak orang adalah hidup sukses. Sukses yang saya maksud di sini adalah hidup berkelimpahan yang diukur berdasarkan kepemilikan harta benda. Banyak orang tua juga sangat berharap bahwa anak-anaknya akan memiliki kehidupan yang sukses. Kenapa begitu? Karena mungkin orang tua biasanya berangkat dari pengalaman kesulitan yang dihadapi di masa lalu, dan orang tua tidak mau momen kesulitan itu kemudian terulang kembali kepada anak-anak mereka. Kalau bisa anak-anak kemudian memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada orang tuanya. Maka itu orang tua berusaha mati-matian, banting tulang, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan ujungnya adalah orang tua berharap dengan bekal itu semua mereka bisa memiliki kehidupan yang sukses. Bapak Saudara, selain tindakan atau usaha seperti ini, mungkin orang tua juga mendoakan anak-anaknya supaya hidup sukses. Mungkin ada di list doa kita sebagai orang tua, salah satu doa kita kepada anak-anak kita adalah berharap bahwa mereka akan hidup sukses. Bahwa Saudara tidak salah mempersiapkan mereka untuk memiliki kehidupan sukses di masa depan. Tidak salah pula berdoa supaya Tuhan memberkati mereka dengan kesuksesan. Tetapi jangan berhenti sampai di sini saja. Sebab kalau cuma berhenti pada hidup yang sukses, tentu ini tidaklah tepat. Jangan sampai yang terpenting menjadi tidak penting atau mungkin diabaikan. Dan yang terpenting dari sekedar bicara soal kesuksesan adalah bicara soal iman. Kita sebagai orang tua itu harus menjadi role model di dalam iman. Kita harus menjadi teladan di dalam iman. Dan kita juga harus mendoakan anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Bapak Saudara, kenapa ini begitu penting? Mari saya mengajak kita untuk merenungkan kisah Ayub dan keluarganya. Menarik di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Ini dibuka dengan gambaran iman Ayub. Dan juga bagaimana kemudian Ayub membina keluarganya. Di ayat pertama diungkapkan bagaimana kehidupan rohani seorang Ayub. Dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan dilanjutkan pada ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan bahwa Ayub memiliki 10 anak dan Ayub adalah orang yang paling kaya di timur. Dan barulah di ayat yang keempat, kelima diungkapkan mengenai bagaimana Ayub membina keluarganya. Lalu sampai di sini, mari kita coba memeriksanya lebih detail. Kenapa urutan cerita Ayub ini seperti ini? Kenapa di ayat pertama penulis perlu mengungkapkan soal status kerohanian Ayub? Barulah di ayat yang kedua dan ketiga itu bicara soal kepemilikan harta benda. Dan ayat yang keempat, kelima itu bicara bagaimana kemudian Ayub mendoakan anak-anak mereka. Bapak Saudara, kita bisa mengatakan aspek yang terpenting yang penulis ingin tonjolkan di dalam kitab Ayub, di dalam kisah Ayub, itu bicara soal kesalehan hidup, bicara soal kekudusan hidup, dan semua itu berkaitan dengan iman. Jadi penempatan penulisan ini Bapak Saudara tentu tidak sembarangan. Aspek terpenting yang ingin kemudian diungkapkan penulis itu sangat berkaitan dengan iman dan bukan kesuksesan. Bapak Saudara, sukses tidak sukses itu bicara soal bonus yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi tujuan utama kehidupan kita. Tujuan hidup kita yang terutama adalah menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Saudara, saya tidak anti terhadap kesuksesan. Sukses itu diizinkan Tuhan terjadi. Salah satu yang jelas adalah Ayub ini. Dia sukses luar biasa, dia kaya luar biasa. Tetapi kekayaannya, tetapi harta bendanya itu tidak pernah menjadi tuan atas kehidupannya. Yang menjadi tuan atas kehidupannya adalah Allah sendiri. Dan inilah yang diyakini oleh Ayub. Bapak Saudara, kita tahu bagaimana kemudian kisah kehidupan Ayub selanjutnya. Malapetaka menghampiri Ayub. Harta Ayub dan 10 anak-anaknya diambil daripada Ayub.
Bapak saudara, kita kehilangan satu anggota keluarga atau kita kehilangan sebagian kecil harta kita saja, wah kita bisa panik Bapak saudara. Kita bisa sedih luar biasa. Kita bisa depresi. Ini bagaimana kemudian kita membayangkan Ayub seluruh hartanya diambil, 10 anak-anak yang meninggal dunia. Dan bukan hanya itu, Ayub harus mengalami sakit penyakit, dijauhi istrinya, dihujat sahabat-sahabatnya. Penderitaan yang Ayub alami ini tidak main-main dan sangat tidak mudah. Dan pertanyaan pentingnya, bagaimana kemudian Ayub bertahan di dalam hidupnya? Bapak saudara, yang membuat Ayub bertahan itu adalah iman dia kepada Tuhan. Relasi dia kepada Tuhan. Meskipun Bapak saudara, Ayub ini sempat berkeluh kesah tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Dia mempertanyakan kenapa penderitaan ini terjadi di dalam hidupnya. Tetapi Bapak saudara, Ayub mampu bertahan itu karena imannya, karena relasinya kepada Tuhan. Bapak saudara, kalau Ayub pada waktu itu hanya mengandalkan kesuksesan, hanya mengandalkan harta bendanya, hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tentu saya percaya Bapak saudara, cerita Ayub ini tidak akan seperti ini. Saya percaya kisah akhir dari kehidupan Ayub pasti tidak seperti apa yang kita baca pada hari ini. Bisa saja Bapak saudara, Ayub itu kemudian menyangkali imannya. Ayub bisa saja stres, depresi. Bahkan ia bisa saja bunuh diri. Bapak saudara, kenapa saya perlu menjelaskan panjang lebar soal kehidupan Ayub? Sekali lagi saya mau mengatakan, Ayub itu bisa bertahan di dalam kehidupannya, menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan yang sangat berat, itu karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Dan apa kaitannya dengan mendoakan keluarga? Mari Bapak saudara kita melihat di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Dikatakan anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Bapak saudara, dikatakan anak-anaknya biasa mengadakan pesta. Artinya ini merupakan satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh anak-anaknya, mengadakan pesta. Ada tafsiran yang mengatakan ini adalah pesta ulang tahun. Bapak saudara, namanya pesta pasti bukan acara yang kaku, tetapi lebih kepada acara yang santai. Bukankah kalau kita kumpul di pesta, kita akan lebih suka bercanda dan ngobrol ke sana kemari. Bisa jadi Bapak saudara, kemudian kita kebablasan di dalam ucapan kita atau tindakan kita. Disinilah Ayub di dalam segala situasi, bahkan di dalam pesta pun Ayub mau hidup anak-anaknya memuliakan Tuhan. Dikatakan setelah pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Dan kemudian mempersembahkan korban. Apa yang kemudian menjadi pemikiran Ayub mengenai anak-anaknya? Dikatakan mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Bapak saudara, Ayub bukan berasumsi atau curiga kepada iman anak-anaknya. Ayub juga bukan tidak percaya kepada anak-anaknya. Tetapi ini adalah bentuk bagaimana Ayub sangat concern, sangat memperhatikan iman anak-anaknya. Karena itu Ayub perlu mendoakan mereka. Ayub perlu mempersembahkan korban supaya hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Bapak saudara, apa sih hal utama yang ingin diajarkan Ayub kepada anak-anaknya? Dengan mendoakan mereka, Ayub itu mau kasih tahu ke anak-anak mereka bahwa kesalehan hidup, bahwa kekudusan hidup itu penting sekali. Iman itu sangat penting sekali. Di dalam segala kondisi apapun, bahkan termasuk di dalam pesta sekalipun, Ayub mengingatkan mereka agar mereka bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Besar kemungkinan besar anak-anak Ayub ini sudah cukup dewasa. Ayub mengerti ketika mereka beranjak dewasa, akan lebih banyak tantangan, akan lebih banyak pergumulan, akan lebih banyak penderitaan yang akan dialami oleh anak-anak mereka, baik di dalam rumah
ataupun di luar sana. Ayub tentu saja terbatas di dalam banyak hal, di dalam mengasuh anak-anaknya. Ayub tentu tidak bisa mengatur 100% soal keputusan atau pilihan-pilihan yang dibuat oleh anak-anaknya. Sebab mereka sudah dewasa dan tentu bisa membuat keputusan dan pilihan mereka sendiri. Bapak Saudara, keterbatasan Ayub membuat Ayub sadar bahwa anak-anaknya adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan Ayub ketika berdoa, saya percaya dia menyerahkan iman anak-anaknya. Dia menyerahkan masa depan anak-anaknya. Bapak Saudara, Ayub ini adalah salah satu contoh yang kita bisa lihat di dalam membina keluarga. Bagi Ayub Tuhan adalah yang terpenting. Bagi Ayub harta benda, kesuksesan itu bisa menjadi nomor 2, nomor 3 di dalam hidupnya. Tetapi Tuhan adalah satu-satunya yang terpenting di dalam kehidupan Ayub. Dan Ayub ingin kemudian menularkan itu kepada anak-anaknya. Bapak Saudara, kita bisa melihat bagaimana kemudian Ayub itu begitu konsisten di dalam kesalehan dan iman. Kita bisa membaca penutup dari kitab Ayub. Setelah dia mengalami kehilangan yang luar biasa, Allah kemudian memulihkan keadaan Ayub. Allah memulihkan dengan memberikan Ayub harta benda dengan sebanyak 2 kali lipat. Dia kemudian memberikan 10 anak lagi. Dan apakah kemudian ketika Ayub diberikan harta yang lebih banyak dari Tuhan, kemudian Ayub itu berubah kepribadiannya, kerohaniannya? Sama sekali tidak, Bapak Saudara. Ayub tetap pribadi yang sama. Dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan dia membina keluarganya dengan baik. Dia mendoakan anak-anaknya. Dia mendorong anak-anaknya untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Bapak Saudara, saya percaya setiap orang tua yang mengasihi anak-anaknya pasti selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan salah satu hal yang kita harus lakukan, Bapak Saudara, sebagai bukti bahwa kita mengasihi mereka adalah dengan mendoakan mereka. Dengan berdoa untuk anak-anak kita. Kita mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak sanggup kita lakukan untuk anak-anak kita. Kita begitu terbatas di dalam banyak hal. Ada hal-hal di luar kontrol kita, bukan? Bapak Saudara, tidak selamanya anak-anak akan menjadi anak-anak, bukan. Mereka akan bertumbuh dewasa. Mereka akan bisa memilih dan memilah kehidupan mereka. Bahkan pada saatnya mereka akan meninggalkan rumah. Bisa saja kuliah, bekerja di luar kota, atau pada akhirnya mereka pun akan memiliki keluarga. Bapak Saudara, apa yang kita bisa beri kepada mereka? Salah satu hal yang kita dapat lakukan adalah kita mendoakan mereka. Bukan hanya berdoa untuk kebutuhan fisik semata. Bukan hanya berdoa untuk kesuksesan mereka di masa depan. Tetapi kita berdoa minta Tuhan jaga kerohanian anak-anak kita. Jaga kekudusan anak-anak kita. Bapak Saudara, di luar sana banyak tantangan, banyak godaan, banyak ujian. Ketika kemudian kita gak pernah tahu, Bapak Saudara, masa depan anak-anak kita seperti apa. Barangkali akan mulus saja, barangkali ada kerikil-kerikil, barangkali mereka akan menemui batu yang besar dan menjadi satu pergumulan yang luar biasa. Dengan apa, Bapak Saudara, mereka bertahan di dalam hidupnya? Tentu saja, Bapak Saudara, seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Ayub. Dia bertahan oleh karena imannya. Bapak Saudara, kita merindukan anak-anak kita akan setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Untuk itulah Bapak Saudara, mari kita mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan lutut kita berdoa, Bapak Saudara, setiap hari. Ya, untuk mereka supaya Tuhan boleh menjaga kehidupan kerohanian mereka. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari kisah Ayub begitu luar biasa. Ayub memiliki kerohanian yang luar biasa. Dia hidup kudus, dia hidup saleh di hadapan-Mu ya Tuhan.
Dia menjadikan Tuhan satu-satunya yang terpenting di dalam hidupnya. Dan dia mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Lewat doa, lewat pengudusan yang kemudian dilakukan oleh Ayub kepada anak-anaknya. Ayub ingin mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa memiliki hidup yang saleh dan kudus. Ya Tuhan, kami rindu sebagai orang tua pun kami mendoakan anak-anak kami. Supaya mereka juga bisa memiliki iman yang teguh. Supaya mereka bisa memiliki iman yang kokoh. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang terjadi di masa depan. Mungkin akan ada banyak penderitaan, akan ada banyak ujian. Tetapi apa yang menjadi modal terpenting adalah iman itu sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama Bapak Saudara kita berdoa untuk jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh, kita berdoa untuk Ibu Yatina, Mama dari Contoh Melan, ya untuk pasca operasi kataraknya, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan untuknya. Kita juga berdoa untuk Saudari Lita, untuk proses kemoterapinya dan juga untuk bagian pinggang yang sering sakit Bapak Saudara, dan kita berdoa supaya Tuhan tolong ya, Tuhan jamah dengan mukjizatnya. Kita juga berdoa untuk Bapak Dr. Ferdinand Sirait ya, terkena COVID dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Biarlah Tuhan juga menolong supaya imun tubuh dari Pak Ferdinand ini juga boleh kuat dan dia boleh pulih kembali seperti sedia kala. Kita juga berdoa untuk Bapak Hermanto Kosengtai untuk proses cuci darahnya. Biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan. Kita berdoa untuk Ibu Devita untuk pemulihan fungsi ginjalnya. Kita berdoa untuk Bapak Timothy Hasan, ya Ko Hasan, untuk pemulihan sakit di punggung dan proses fisioterapinya. Kita juga berdoa untuk Ko Denny, ya supaya kondisinya stabil, ya beberapa waktu kemarin dirawat di rumah sakit, dan bila Tuhan juga boleh menjamah, boleh menyembuhkan. Dan yang kedua Bapak Saudara kita berdoa untuk kondisi Indonesia saat ini, COVID tidak menentu, biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada pemerintah dan kepada kita semua untuk boleh tetap di dalam protokol ya keamanan sehingga angka COVID ini tidak semakin melonjak. Kita berdoa untuk kebutuhan vaksin, ya penyediaan vaksin, ya biarlah Tuhan juga boleh memimpin ya supaya vaksin ini boleh cepat tersedia. Dan terakhir Bapak Saudara kita berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yatina, kami bersyukur Engkau sudah menolong proses operasi kataraknya ya Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau juga boleh memberkati ya Tuhan untuk proses kesembuhan ya Tuhan, untuk pemulihan bagian matanya yang dioperasi ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memulihkannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudari Lita, biarlah Engkau juga terus tolong untuk proses kemoterapinya, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan anugerah, memberikan mukjizat kepadanya. Dan kita berdoa untuk bagian pinggang yang sering sakit, biarlah Tuhan juga boleh menjamah bagian pinggangnya supaya ada pemulihan. Kita juga berdoa untuk Bapak Ferdinand Sirait, biarlah juga Tuhan boleh menjamah, kiranya Engkau juga boleh pulihkan ya Tuhan dari COVID-19. Dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, biarlah Engkau juga boleh pulihkan keadaannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Hermanto Kosengtai yang harus terus-menerus cuci darah, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan lebih untuknya supaya dia bisa melalui ini semua. Dan buat Ibu Devita juga ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang juga boleh berikan kekuatan di dalam juga menjalani cuci darah. Biarlah Engkau juga berikan anugerah mukjizat-Mu ya Tuhan untuk fungsi ginjalnya boleh kembali pulih. Untuk Bapak Hasan, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh pulihkan sakit di punggung dan proses fisioterapinya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjamah bagian punggungnya dan proses-proses fisioterapi boleh menyembuhkannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ko Denny supaya Ko Denny juga boleh stabil. Biarlah Engkau juga pulihkan ya Tuhan apa yang menjadi sakit penyakitnya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan
untuk jemaat-jemaat kami yang lansia, biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan, memberikan penyertaan-Mu ya Tuhan, memberikan anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memulihkan di tengah keadaan COVID yang tidak pasti hari ini ya Tuhan. Bila Engkau sendiri memberikan hikmat kepada pemerintah, supaya pemerintah juga ya Tuhan boleh sungguh-sungguh menangani, dan kami sebagai warga Indonesia boleh mentaati setiap protokol-protokol kesehatan ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, vaksin boleh cepat tersedia sehingga ya Tuhan kami boleh divaksin, menerima vaksin, dan kami boleh memiliki kekebalan tubuh lebih ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami bisa pada akhirnya beraktivitas kembali seperti biasa. Mari Bapak Saudara kita datang pada Tuhan menyatakan pergumulan pribadi kita. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Ketika kami menaikkan doa-doa ini ya Tuhan, kami tahu kami tidak mampu. Kalau kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, untuk itulah ya Tuhan kami datang kepadamu, memohon anugerah, kekuatan, penyertaan, mukjizat, pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan bila ya Tuhan kami mau mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan, jawaban-Mu adalah jawaban yang terindah, jawaban yang terbaik. Mari Bapak Saudara kita mengakhiri doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara silakan duduk kembali. Terima kasih buat Saudara Agus yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kesehatan, keluarga, dan juga memberkati pelayanannya. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, minggu ini adalah minggu ketiga, maka persembahan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas umum dan kas misi. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak ataupun transfer melalui rekening gereja. Diharapkan jemaat ketika memberikan persembahan tidak lagi mencantumkan inisial NN, tetapi menggunakan nama atau inisial yang lain, baik huruf ataupun angka. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Kedua pasangan Saudara Yohanes dan Saudari Felianti, anak Bapak Hartanto atau Kowacung, dan Saudara Sulistiono dan Saudari Gracia Septina, anak dari Ibu Inawati atau Ciencu, telah selesai mengikuti bimbingan pranikah dan direncanakan akan menerima pemberkatan nikah kudus pada Sabtu 10 Oktober 2020 di GKT Jemaat Metro. Jika jemaat memiliki tanggapan terhadap rencana tersebut, dapat menyampaikannya kepada Majelis GKT Jemaat Metro. Pengumuman ini akan diwartakan selama 2 hari Minggu berturut-turut. Kiranya jemaat mengetahuinya dan dukunglah di dalam doa. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada tata usaha gereja. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka dialihkan ke kebaktian umum yang kedua. Petugas kebaktian umum 1 minggu depan atau tanggal 27 September 2020, liturgisnya Bapak Hartono, pemusik Saudari Sinta, singer Bapak Y. Margiono dan Ibu Acing, termogan Bapak Hermawan dan Diaken Revi, LCD Saudara William, soundman Bapak Denny, dan petugas kebaktian umum 2, 27 September 2020, liturgis Bapak Diaken Yawanan Sori, pemusik Saudara Valen,
Singer Ibu Rista dan Ibu Yuli, Termogan Bapak Diaken Tiran Bustani dan Bapak Diaken Ten Vincent, LCD Vincent Liu, dan Soundman Saudara Davin. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 14 September sampai dengan 20 September 2020, diantaranya Bapak Sugi Hasan, Bapak Handoyo, Ibu Lili Ernarita, Bapak Yesaya Margiono, Bapak Edwin Nurian, Ibu Adeline Larissa, Ciacu, Bapak Lingwi, Kristabelwi, Fern Valencia, Raymond Stefan Chandra, Sinta Febriana, Calvina Monica Herisman, Sally Selviona Setiawan, dan Bapak Rudi Kurniawan Bastari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan berikan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki, dan sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita angkat pujian Ku Bersyukur Tuhan. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, kami telah memberikan persembahan kami. Rabi sucikan, kuduskan Tuhan persembahan ini dan berguna sebagaimana keperluannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi dan dilanjutkan doa berkat oleh hambanya, Saudara Agus Andrianto. Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh menyertai kami di dalam ibadah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu biarlah Engkau boleh memberkati kami sebagai orang-orang tua yang boleh terus mendoakan anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh memiliki kesalehan hidup, boleh memiliki kekudusan hidup, dan boleh terus beriman sampai pada akhirnya. Bapak Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, boleh memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saat teduh, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.